Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Sahabat dimanapun berada yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kajian kita kali ini, kita akan membahas tentang sebuah buku yang berjudul Penjelasan Ringkas Kitab Tauhid, karya Dr. Shaleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Pada bab yang pertama ini kita akan membahas tentang keutamaan tauhid dan hal-hal yang dapat menghapus dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mempercampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau kesyirikan, mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Quran surah Al-An'am ayat 82. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, atau sahabat dimanapun berada, korelasi atau hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Ketika Syekh menjelaskan tentang wajibnya tauhid dan maknanya di dalam bab pertama, beliau menjelaskan di dalam bab ini tentang keutamaan tauhid atau akidah. Pengaruhnya yang baik dan hasil atau manfaat istimewa seperti menghapuskan dosa. Tujuannya adalah untuk menghasung atau mendorong orang agar bertauhid dan membuat mereka senang bertauhid. Bab secara bahasa artinya tempat atau jalan untuk masuk. Adapun secara istilah, nama untuk sejumlah ilmu yang biasa di bawahnya terdapat beberapa fasal dan masalah. Kemudian yukafir, menghapus. Secara bahasa artinya menutupi. Adapun secara syar'i artinya menghapus dosa sehingga dosa itu tidak ada. Kemudian minaz dzunub, dari dosa. Kata min yang berarti dari menunjukkan penjelasan dan bukan menunjukkan makna sebagian. Adapun makna az-dzunub adalah bentuk jamak dari kata dzanbun, artinya dosa, sesuatu yang berakibat buruk atau yang tercela. Itu artinya dosa. Kemudian amanu, beriman. Di sini ada kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Penjelasan di sini adalah mereka membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Inti dari semuanya adalah tauhid. Amanu, beriman. Jadi beriman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan di dalam hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Kemudian yalbasu imanahum, mencampur adukkan keimanan mereka, artinya mempercampurkan tauhid mereka. Bizulmin, dengan kezaliman. Artinya di sini adalah kesyirikan. Kenapa? Karena kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kata bizulmin di sini artinya syirik. Kenapa? Syirik adalah meletakkan sesuatu kepada tempat. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kesyirikan adalah disebut kezaliman karena melaksanakan ibadah bukan pada tempatnya dan melakukan peribadatan kepada sesuatu yang tidak berhak untuk diibadahi. Kenapa di dalam ayat ini Allah katakan di sini bizulmin, kesyirikan? Karena kesyirikan adalah mencampur adukkan atau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-amnu, keamanan, ketenangan hati dan hilangnya rasa takut. Muhtadun dalam ayat ini dijelaskan mendapatkan petunjuk. Orang yang diberikan taufik dan kemudahan untuk berjalan di atas jalan yang lurus dan teguh di atas jalan tersebut. Makna ayat secara umum kata Syekh, Allah mengabarkan bahwa orang yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan tidak memperadukkan tauhid mereka dengan kesyirikan, maka mereka lah mendapatkan keamanan dari segala hal yang tidak menyenangkan dan menakutkan pada hari kiamat. Dan mereka lah mendapat petunjuk untuk berjalan di atas jalan yang lurus di dunia. Jadi inilah makna ayat secara keseluruhan. Allah menggambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan orang yang memberikan ibadah hanya kepada Allah, mereka itulah yang aman jiwa mereka.
dari pada hari kiamat. Dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sebaliknya, orang yang berbuat kesyirikan berarti mereka lah orang yang zalim, zalimi diri mereka, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini ada 4. Yang pertama, keutamaan tauhid dan buah hasilnya di dunia dan akhirat. Yang kedua, kesyirikan adalah kezaliman yang dapat menghapuskan keimanan. Jika kesyirikan tersebut adalah syirik besar, dapat menguranginya jika kesyirikan tersebut adalah syirik kecil. Jadi kezaliman ini kalau syirik besar akan menghapuskan keimanan mereka. Sementara dapat mengurangi jika kesyirikan itu hanya syirik kecil. Yang ketiga, dosa syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni jika tidak melakukan taubat darinya atau taubat nasuha. Dan yang keempat, kesyirikan akan mengakibatkan rasa takut di dunia dan di akhirat. Jadi ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari makna ayat surah Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan, mereka lah orang yang mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka daripada itu, kita jauhi daripada ibadah selain Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini, kultum ini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.